Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat, teman-teman. Seperti biasa, kita akan kembali mereaksi video-video yang sangat menarik, yang mengedukasi kita semua, dan menambah wawasan kita semua, teman-teman. Oke, kali ini saya mengambil videonya dari sepulang sekolah, teman-teman, dan mendapatkan judul Bocah berkulit hijau dan pria berkulit ungu bagaimana bisa? Kita nggak tahu ya, karena belum lihat videonya. Nanti kita reaksi bareng-bareng teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Oke teman-teman, saya sendiri penasaran, gimana kalian semua penasaran juga agar kita mendapat informasi yang baik, yang bagus. Kita langsung aja lihat videonya. Kenapa ada bocah yang bisa berkulit hijau dan berkulit ungu, teman-teman? Itu nggak biasa ya. Kita langsung aja ke videonya. Karena kulitnya udah sepenuhnya ungu, langsung berhentilah dia minum suplemennya. Dan dia langsung nyari cara buat balikin warna kulitnya lagi. Change back to the way you were. Would you do it? I'm not sure. Terus teori medis lain bilang kalau anak-anak ini tuh menderita. Kita bahas cerita-cerita aneh di dunia lagi. Sekarang gue mau bahas tentang Green Children of Woolpit. Anak-anak berkulit hijau yang ditemuin di Woolpit. Anjir, beneran hijau loh ini. Tapi ini tuh beneran ada tuh cuma cerita rakyat doang. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka kalau menurut ilmu medis? Kok bisa jadi hijau begini? Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas Green Children of Woolpit. Kemunculan bocah-bocah kulit hijau di Woolpit. Sama kalau sempat ntar kita bahas dikit deh tentang Paul Carason. Manusia yang kulitnya tuh jadi ungu. Di Learning by Googling. Oke teman-teman, itu tadi sekilas pembukaan dari sepulang sekolah, dan ternyata ada ya manusia yang berkulit hijau dan juga berkulit ungu, teman-teman. Tadi sekilas kita dilihatin ya videonya. Gimana di tempat kalian ada nggak manusia yang berkulit nggak biasa seperti pada umumnya, teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Kita lanjut ke videonya. Oke, sesuai namanya, jadi anak-anak hijau ini tuh pertama kali ditemuinnya di desa Woolpit di Suffolk, Inggris. Kalau menurut Suffolk Life, nama Woolpit sendiri tuh berasal dari kata wolf pit atau wolf pit, yang artinya lubang serigala. Kenapa dinamain gitu? Soalnya zaman dulu tuh banyak banget serigala yang seliweran di desa ini, sampai dibikinlah lubang ini atau pit ini, buat nangkap serigala-serigalanya. Biar serigalanya tuh jatuh ke lubang itu, jadi mereka nggak membahayakan penduduk. Makanya sampai sekarang salah satu ikon desa Woolpit yang ada di lambang penanda desanya tuh ya ini, gambar serigala lagi berdiri ini. Tapi kalau kita lihat lagi di lambangnya, di sebelah serigala tadi, ada dua anak kecil. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Terus warnanya tuh hijau ya. Nah, dua anak ini nih didasari dari cerita rakyat di sana. Cerita tentang Green Children of Woolpit, yang bakal kita bahas sekarang. The Woolpit sign in the middle of the village has three elements. From the right to the left, the wolf, that remembers the possibility of wolf pits in the area, St. Mary's Church Woolpit, and the Green Children. Jadi kalau menurut historik UK, dulu di pertengahan abad ke-12, di sekitar tahun 1150-an, penduduk desa sana tuh nemuin dua orang anak kecil di sebelah lubang serigala di sana. Anak-anaknya tuh satu perempuan, satu laki-laki. Dan yang laki-laki ini umurnya lebih muda. Kelihatannya jadi mereka kayak kakak adik gitu. Ya sebenarnya mereka nih kayak dua bocah lagi tersesat aja. Tapi masalahnya yang bikin heboh, yang bikin warga desa jadi heran, kulit mereka tuh warnanya hijau. Makanya dikerumunin lah langsung mereka berdua sama warga desa. Ya namanya ngelihat sesuatu yang beda kan, pada penasaran lah orang-orang. Dan buat catatan tentang mereka sendiri, sumber-sumber paling awal tentang cerita anak-anak hijau ini tuh ditulis sama penulis dan sejarawan kontemporer William dari Newburgh di bukunya yang berjudul Historia Rerum Anglicarum. Terus selain itu ditulis juga sama Ralph dari Coggeshall Hall dalam bukunya yang berjudul Chronicum Anglicanum. Dan memang dua penulis ini tuh hidup di sekitar waktu yang sama kayak waktu ditemuinnya bocil-bocil hijau tadi.
Jadi ya banyak dianggap cukup valid lah kesaksian mereka berdua ini. Nah, kalau menurut para penulis ini, waktu ditemuin, anak-anak hijau ini tuh ngomong pakai bahasa yang sama sekali nggak bisa dimengerti. Pada bingung lah orang-orang kan, ini bocil hijau dua ngomong apa ini? Karena mereka bingung, akhirnya diputuskanlah, dibawalah dua anak ini ke rumah Richard DeKalb, tuan tanah kaya di sana. Nah, kalau menurut medievalis, waktu anak-anak ini dibawa ke rumahnya Richard DeKalb, walaupun kelihatan kelaparan, mereka tuh tetap nggak mau makan apa-apa. Ditawarin roti nggak mau, ditawarin yang lain juga nggak mau. Padahal kelihatan banget mereka tuh kelaparan. Terus gimana dong? Nah, di sini ada beberapa sumber yang ngasih dua versi cerita yang berbeda nih. Versi pertama bilang kalau waktu anak-anak ini lagi nolak-nolakin makanan, tiba-tiba mereka ngelihat petani desa yang lagi ngebawa buncis hasil panen mereka. Langsung di situ dua bocah ini makanin buncis yang baru dipanen itu, dimakan mentah-mentah sama mereka. Roti nggak mau, semua nggak mau, tapi buncis mentah malah lahap. Oke, itu versi yang pertama. Versi yang kedua bilang kalau setelah anak-anak ini terus-terusan nolak makanan, akhirnya mereka dibawa ke kebun punyanya DeKalb. Di kebun mereka ngeliat buncis dan langsung tuh di situ mereka makan mentah-mentah itu buncisnya. Jadi ya bedanya di situ ya, yang satu ngambil dari petani, yang satu lagi langsung makan di kebunnya. Tapi ya intinya sama, mereka sama-sama lahap pas makan buncis mentah. Bahkan maunya makan itu doang, yang lain ditolak sama mereka kan. Bisa gitu ya. The villagers tried to feed the children. The children wouldn't eat anything, just kept crying. Jadi Until someone brought in some green beans. anak-anak yang aneh ya, selain Dan dia akhirnya dari warnanya situ, yang beberapa lama berbeda kemudian, daripada umumnya, anak-anak ini dan jadi juga menetap di rumahnya DeKalb. makanannya itu Dan cuma selama itu buncis juga doang, mereka nggak teman-teman mau dikasih makan yang makanan nggak lain mau dia. selain buncis. Sayangnya nggak lama kemudian, si anak laki-laki, si adiknya tadi, Tuh, makanannya dia tuh buncis. sakit dan akhirnya meninggal. Sementara si kakak perempuan, dia ini masih terus bertahan hidup dan mulai kerja di rumahnya DeKalb. Dan selama tinggal di sana dan setelah adiknya meninggal itulah, si kakaknya ini mulai belajar makan makanan lain selain buncis. Kayak roti gitu, akhirnya mau tuh dia nyoba. Nah, karena pola makannya diubah, nggak makan buncis doang lagi, akhirnya pelan-pelan kulit si kakak ini mulai berubah juga. Nggak warna hijau lagi. Berubah terus warnanya, sampai akhirnya warna kulit dia tuh jadi kayak warna kulit orang Eropa pada umumnya. Jadi putih gitu, beneran hilang tuh hijaunya. Terus setelahnya si kakak ini juga dibaptis, dan dia juga diajarin bahasa Inggris. Bener-bener diajarin sampai si kakak ini bisa komunikasi, bisa ngobrol sama warga sekitar. Dan disinilah dia mulai nyeritain tentang asal-usul dia. Nah, iki. Jadi kalau menurut Ancient Origin, si kakak perempuan hijau ini, yang akhirnya dikasih nama Agnes ini, dia nih bilang kalau dia sama adenya tuh berasal dari tanah Saint Martin. Tanah yang menurut mereka adalah tempat yang hampir nggak ada matahari. Yang setiap harinya tuh cahayanya tuh selalu remang-remang gitu, kayak senja-senja gitu. Iya, jadi tempat tinggal mereka tuh cenderung selalu gelap gitu. Tapi kalau mereka ngelihat ke arah seberang sungai dari tempat mereka tinggal, itu mereka ngelihat ada kota yang bercahaya. Kota yang menurut mereka tuh ketumpahan cahaya matahari. Beda banget sama daerah mereka yang remang-remang. Kebayang gak lu? Padahal mereka tuh dipisahin sungai doang. Tapi wilayah yang ini tuh banjir cahaya matahari, yang ini gelap selalu, remang-remang selalu. Terus gimana caranya mereka sampai di desa Woolpit? Jadi Agnes bilang kalau waktu itu dia sama adiknya tuh lagi ngejagain ternaknya ayah mereka. Lagi asik ngejagain sambil main-main dikit, terus tiba-tiba mereka ngelihat gua. Ngelihat gua. Penasaran, masuklah mereka ke gua itu. Dan waktu masuk, mereka tuh bener-bener nggak ngeliat apa-apa, cuma gelap doang, udah. Tapi di situ mereka ngedenger suara lonceng. Akhirnya mereka ikutin terus suara lonceng itu, sampai akhirnya mereka nemu jalan keluar. Dan waktu mereka keluar, tiba-tiba mereka udah ada di Woolpit. Mereka udah ada di tanah yang kalau menurut mereka tuh terlalu terang. Dan disitulah mereka ditemuin sama para petani desa. Ditemuin di samping lubang serigala. Anjir, berasa ini ya, berasa apa? Kayak berasa nyebrang dari dunia paralel gitu ya kalau di film-film. But the sun does not rise among the natives of our land, they said, and it obtains very little light from the sun's rays, but is satisfied with the measure of its brightness, which in your country precedes its rising or follows its setting. Moreover, a shining land is visible not far from our road, but a very broad river divides the two. Nah, biasanya kan kebanyakan orang-orang kalau ngedenger cerita tentang anak-anak kulit hijau ini, pasti banyak yang ngira kalau mereka itu alien dari luar angkasa. Karena biasanya alien kan digambarin punya kulit yang hijau ya. Atau bisa juga disangkanya anak-anak ini tuh berasal dari peradaban lain di perut bumi yang nggak kena sinar matahari langsung.
Teori-teori share biasanya ya. ke situ ya arahnya ya. Dan gilanya ternyata di luar kalian. teori itu ada penjelasan yang masuk akal dari para ahli tentang kondisi kulit hijau mereka. Iya, kalau menurut History Divine, ada beberapa teori yang nyambung sama keadaan anak-anak hijau ini. Dari mulai warna kulitnya sampai tempat tinggal mereka. Kita bahas dari penampilannya dulu deh ya. Kok bisa kulit dua anak ini tuh jadi hijau gitu kalau menurut alasan medis? Oh iya, sekalian yang mungkin belajarnya di bidang ini bisa bantu cocokin kali ya. Teorinya nih memungkinkan apa enggak sebenarnya. Oke, jadi alasan yang pertama kenapa kulit mereka ini warna hijau, ini nih karena adanya keracunan arsenik. Apa tuh arsenik? Keracunan arsenik. Jadi arsenik ini adalah zat Jadi alami yang warnanya tersebar hijau, di kerak bumi. Dan kadang bisa mengkontaminasi beberapa jenis makanan. Nah, anak-anak ini dipercaya mereka ini keracunan arsenik ini. Kalau menurut Suffolk Life, ternyata di zaman itu tuh emang lagi rame banget kasus-kasus orang tua yang ngebuang atau ngasingin anak-anak mereka. Nah, kalau menurut teori yang tadi, sebelum dibuang, anak-anak ini tuh diracunin dulu pakai arsenik. Ngarapnya habis dibuang terus mereka tewas. Tapi ternyata mereka malah selamat dan bertahan hidup. Tapi ya efek sampingnya, keracunan arsenik ini dipercaya bisa ngubah warna kulit seseorang. Terus tingkat toksisitasnya yang tinggi juga dipercaya bisa nyebabin delirium. Bisa nyebabin penyakit mental yang bikin mereka ngomong gak jelas dan gak aware sama sekitar mereka. Itu teori medis yang pertama. Terus teori medis lain bilang kalau anak-anak ini tuh menderita klorosis atau penyakit hijau. Sejenis kekurangan gizi yang banyak ditemukan di abad pertengahan karena asupan makanan yang nggak seimbang. Dan disebut pola makan yang kacau ini bisa ngebikin sel darah merah berubah jadi kehijau-hijauan karena kan kekurangan hemoglobin. Dan ini berimbas juga ke warna kulit. Kayak terdengar mustahil tapi ada ya emang ya. Iya, di luar itu ini kan emang sesuai ya sama cerita tentang mereka tadi. Cerita tentang dua anak yang sama sekali nggak mau makan makanan lain selain buncis. Jadi ya jelas tuh gizi yang mereka peroleh jadi nggak seimbang. Makannya cuma buncis doang kan. Makanya gak heran juga si anak satunya tuh sampai meninggal. Karena ya waktu itu gizi buruk tuh emang jadi salah satu penyebab utama kematian anak-anak. Dan karena klorosis ini termasuk penyakit anemia akibat kurang gizi, jadinya ya masuk akal ya kalau kulit si Agnes tadi akhirnya berubah warna lagi. Jadi warna normal. Setelah dia makan makanan lain selain buncis. A more likely cause of the tinge could be chlorosis, a form of anemia characterized by a greenish tint to the skin. Itu tadi teori-teori medis tentang keadaan kulit hijau mereka. Buat yang ngerti masih gue tunggu komennya ini ya. Sekarang kita bahas teori tempat asal mereka, tanah remang-remang Nggak tadi. ngerti juga Jadi sih, buat Bang. tempat tinggal mereka yang dari Tapi dunia ya, remang-remang sebagai tadi, yang pengetahuan seolah juga dari alam kan, lain tadi, ternyata ini seperti ternyata itu. juga ada penjelasan logisnya. Gimana Tapi yang lebih mengerti boleh Kalau menurut di Ancient Origins, tulis di kemungkinan kolom komentar, anak-anak ini tuh teman-teman. adalah imigran dari suku Flemish. Dari daerah sekitar Belgia yang datang ke Inggris. Sayangnya di abad segitu, Inggris tuh lagi diperintah sama raja yang sadis dan kacau banget. Raja Stephen. Dan kemudian diterusin sama Raja Henry II. Yang dua-duanya nih sama-sama sadis. Ya gimana nggak sadis, lu bayangin aja nih. Waktu itu banyak banget imigran Flemish yang dianiaya sama dibunuh. Dengan alasan yang nggak jelas. Dan dengan keluarga rajanya yang begitu, akhirnya diyakini kalau anak-anak hijau ini dan keluarga mereka itu tuh adalah orang-orang Flemish yang lagi kabur ke hutan Thetford buat ngindarin siksaan raja. Nah, hutan Thetford sendiri ini nih emang dipercaya sebagai tempat yang selalu senja yang dibilang sama Agnes tadi. Tanah remang-remang tadi. Soalnya ya hutannya tuh emang punya kanopi daun-daun lebat, jadi pastinya cahaya matahari nggak sepenuhnya bisa tembus ke sana. Makanya tempat itu jadi remang-remang. Sementara kota bercahaya yang selalu mereka liatin ada di seberang sungai, yaitu sebenarnya Woolpit yang dipisahin sama sungai Lark. Jadi kayak ini nih hutan Thetford, ini sungai Lark, ya ini Woolpit, kira-kira begitu. Cuma keadaannya emang beda jauh. Karena yang ini hutan kan, yang ini udah kota nih, makanya kena mataharinya lebih gampang. Terus gimana mereka bisa nyampe ke Woolpit yang ada di seberang sungai? Nah ini, lu inget kan tadi sebelum mereka nyampe Woolpit, mereka tuh masuk ke dalam gua dulu. Nah, gua yang mereka lihat dan masukin itu, kemungkinan besar itu tuh adalah lorong-lorong bekas tambang. Yang pintu keluarnya ada di Woolpit. Dan kemungkinan besar juga, lorong ini juga lah yang jadi tempat masuknya serigala-serigala dari hutan. Makanya di Woolpit tadi kan selalu banyak serigala ya, sampai jadi ikon kotanya. Jadi gitu berarti ya, kemungkinan besar serigala-serigala itu dari hutan bisa nyampe Woolpit ya lewat gua itu juga berarti ya. Terus kalau lo ingat lagi, Agnes tadi kan bilang kan, kalau mereka asalnya dari Saint Martin. Nah, tanah Saint Martin yang disebut ini, kemungkinan besar ini adalah Farnham Saint Martin. Yang letaknya tuh emang nggak jauh dari Woolpit. Kalau dari ciri-cirinya sih tempat ini emang sesuai ya.
Karena di Farnham St. Martin ini emang dulunya tuh banyak orang-orang Flemish yang jadi pegawai kasar. Dan di situ juga jadi salah satu titik pembantaian mereka oleh Raja Inggris tadi. Jadi karena mungkin makin sering dibantai, akhirnya mereka nih nyelamatin diri dengan cara kabur ke hutan. Dan sejak tinggal di hutan inilah gizi mereka jadi nggak jelas. Sampai akhirnya ada 2 anak, atau mungkin lebih, yang kulitnya tuh jadi warna hijau. Karena mungkin makan buncis doang. Masih agak kocak gue bagian situnya tuh. Nah ini sekali lagi yang mungkin belajar tentang ini, yang ngerti tentang ini boleh komen ya, biar makin jelas nih. Kok bisa mereka hijau begini? Their strange skin color has been accounted for by an illness called chlorosis, which would clear with a healthier diet. Dan kalau ngomongin orang dengan warna kulit aneh begini, sejujurnya gue nih jadi ingat Paul Karason. Siapa tuh? Paul Karason tuh orang yang punya kulit ungu di 20 tahun terakhir hidupnya. Dan karena kondisinya inilah dia sampai dapat julukan Papa Smurf. Ya emang mirip sih, ini kan ungu-ungu agak-agak biru gitu ya. Jadi kulitnya Paul kayak gini tuh nggak dari lahir ya. Awalnya dia tuh kulitnya putih biasa, tapi sejak dia rutin minum suplemen diet, kulitnya pelan-pelan berubah jadi ungu begini. Kalau menurut NBC Today Show, kondisi Paul ini nih namanya argyria. Kondisi kulit langka yang disebabkan karena penggunaan suplemen makanan. Nah, karena kulitnya udah sepenuhnya ungu, langsung berhentilah dia minum suplemennya. Dan dia langsung nyari cara buat balikin warna kulitnya lagi. Akhirnya dia nyoba tuh, netralin warna kulitnya pakai kulit perak yang dosisnya dia terka-terka sendiri. Dia nyoba terus pakai itu, dan sayangnya bukannya ngebalikin warna kulitnya, obatnya itu malah bikin badannya drop. Sampai akhirnya dia kena radang paru-paru dan serangan jantung. Dan akhirnya Paul ini meninggal di Washington, Amerika. Gimana? Kalau menurut lu ada hubungannya gak nih kondisi Paul Karason ini sama kondisi bocah-bocah Woolpit tadi? Silakan komen. Do you feel that you have been treated differently because you're blue? Oftentimes. Some of the people were less than polite. If you could change back to the way you were, would you do it? I'm not sure. Really? Really? Oke, sekarang review kali ini tentang Green Children of Woolpit. 2 anak kecil yang tiba-tiba muncul dan kulitnya warna hijau. Ini ya, malah inget The Grinch juga gue. Terus tadi ada dikit juga ya kita bahas Paul Karason. Yang ini kulitnya nggak hijau tapi ungu nih. Dan udah almarhum beliau. Kalau merevisi kali gue udah salah atau mau nanya atau mau nambahin nggak di video, suruh tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya dari pulang sekolah. Ternyata seperti itu ya ceritanya tentang anak yang berkulit hijau itu. Ternyata bukan karena emang ada tempat dunia lain ya, tapi ternyata karena mungkin ya kekurangan gizi. Jadi makanan yang dia makan tidak mensuplai atau tidak memenuhi kebutuhan tubuhnya. Jadi ada kelainan di warna kulitnya teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya. Semoga menjadi wawasan baru bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.